Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih surat Al-Maidah ayat 52. Ya. Tasihna harus. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin fatarul ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna an tusibana dairah fa'asallahu ayya'tiya bil fathi aw amrin min indi ayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ayat 51, 52. Begini ya, pakai dasar dulu. Pak, Quran itu dimisalkan dengan air hujan yang turun dari langit. Yang air hujan itu kemudian diterima oleh bumi. Tanah itu semuanya mati. Tanah itu semuanya mati. Lalu tanah itu dihidupkan oleh air hujan. Dihidupkan oleh air hujan. Yang dimaksud dengan hidup itu yaitu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Apa yang ditanam, apa yang jadi sendiri. Nah, di antara tanah, jadi semua tanah itu kena air hujan. Tapi di antara bagian tanah itu ada yang subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada yang tidak subur, malah ada yang sekedar menampung air hujan itu, tapi dirinya itu tidak kebagian apa-apa. Manusia itu kan hanya 3 macam. Satu al-muttaqin, yaitu yang disebut dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat berapa itu? Sampai ulaika humul muflihun itu. Ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Itu satu golongan muttaqin yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dasarnya itu cuma 3.
iman dulu kepada gaib, lalu mendirikan salat, lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tamat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus itu golongan pertama, al-muttaqin. Golongan kedua itu golongan kafirin. Itu innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamullahu terus membayar itu kafir. Nah ini dua ayat ini nanti menerangkan yang ini, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu dan seterusnya. Tuh ya. Jadi jangankan manusia, Allah saja ditipu. Inilah iman mereka itu. Cirinya 3. Yang nanti disebut al-munafik. Cirinya 3. 1. Wa idza qila lahum la tufsidu, jawabnya innama nahnu muslimun. 2. Wa idza qila lahum aminu kama amanana kumaha hanu'minu kama amana sufaha. Jadi satu di antara ciri itu selalu menganggap rendah kepada orang yang beriman, merasa diri hebat. Ulah kaget, memang karena itu. Jadi merasa besar karena ukurannya seperti itu. Satu lagi, satu lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu. Nah ini yang dimaksud dua ayat. Dan itu Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu tak ubahnya seperti air hujan yang turun dari langit diterima oleh bumi. Nanti bumi itu dibagi tilu, kayak dimutakin, ya, kayak kafirin, batu bersama. Apa di Quran disebut wahya kal hijarah itu jelas nanti wahya kal hijarah au asyadu qaswa. Sekelompok lagi yaitu munafikin. Cirinya munafikin nanti lu deh. Cirinya hiji idza hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak malu untuk tidak ditepati walaupun di depan orang-orang yang dijanjian itu. Segitu kami yang dijanjiannya biasa-biasa. Tak bisa jadi menurut anggota DPRD orang begitu kan. Ya dengan yang televisi janjinya kok harus. Tapi gitulah ya. Jadi jangan dipatuk ular yang sama di tempat yang sama. Dosa, satu di antara dosa itu adalah kebodohan yang dipatuk ular yang sama pada tempat dan keadaan yang sama. Sampai diberitakan ada caleg mencuri sepeda motor dijual untuk biaya kampanye. Lalu dipakai biaya kampanye itu menang maling. Lalu kita memilih orang-orang seperti itu bagaimana? Ini untuk keselamatan.
karena bagi orang yang biasa ngaji, tanggung jawab ini bukan cuma di dunia, tapi di akhirat pun harus dipertanggungjawabkan. Itu ya. Nah ini mau kata hiji deui wa idza tumina khana, apabila diamanati itu biasa, khianat itu biasa, tidak merasa berdosa. Nah jadi untuk menjadi pemimpin di Indonesia itu, mayoritas umat Islam Indonesia mengharapkan manusia yang akan memimpin mentang bersih tilu-tilu, tidak banyak-banyak syarat. Hiji, kalau ngomong jangan bohong. Dua, kalau berjanji ditepati. Tiga, kalau diamanati jangan khianat. Cukup, makmur. Lalu dipimpin ku anu sifat tilu lupa dia. Gitu ya. Dengan luhur-luhur. Nah, ini ayat yang kita baca itu al-Yahuda wan Nasoro itu seperti bumi yang menerima air hujan tapi tidak pernah menumbuhkan apa-apa. Mati tanahnya. Karena itu di dalam Quran nanti beberapa ayat menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Quran itu tak ubahnya seperti tanah yang mati. Orang yang beriman itu ya, itu tak ubahnya seperti tanah yang hidup. Itu hese itu ayatnya. Ya. Orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk mengangkat al-Yahuda wan Nasoro awliya, pemimpin mereka. Kenapa? Karena ba'duhum awliya ba'din. Segitu. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin kamu, maka yang mengangkat itu adalah bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Nah, ini sidik kakukuran nama ieu. Tah ieu hese disahkeunana ieu disebut itu kan piharu, disebut piharu itu kan itu ya. Beranu tarang ngaji mamual bisa ke awas. Fatahul ladzina fi qulubihim maradun, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu maradun, ada penyakitnya. Bukan penyakit fisik ya, bukan penyakit fisik, tapi satu di antara penyakit yang ada pada hati mereka itu yusari'una fihi, mereka berangkat dengan cepat-cepat kepada mereka itu. Ini satu di antara ciri kemunafikan, akan segera menjadikan, mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka dengan alasan takut tidak makan, takut tidak kaya, takut tidak mewah, sampai dengan takut kalau nanti
ada tekanan dan menimbulkan kecelakaan. Nah ini ya, begini ya, agak meluas sedikit. Ini bukan dari yang saya baca ya. Dari yang saya baca. Dari dulu ya, satu di antara cara umat Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Satu, ditekan ekonominya untuk mengikuti mereka. Pailitkan hidupnya, miskinkan. Biarkan maju. Tapi yang dimaksud maju itu maju menurut keinginan mereka, yaitu hampir 100% yang dimaksud maju itu adalah keduniaan. Yang ketiga, jangan dihari semangat agamanya. Jangan. Malah dorong, bangunkan, bantu bangunan masjidnya, bantu bangunan sarana pendidikannya. Tapi yang mereka laksanakan bukan Islamnya, tapi sengaja diada-ada atas nama Islam itu. Karena itu yang paling membahayakan Islam itu adalah hadis-hadis dhaif. Sampai zaman Abu Bakar sampai zaman Umar, maka orang-orang yang mau menghancurkan Islam ini masih terpagar, terbentengi dari orang-orang munafik yang mau menghancurkan Islam sejak zaman Nabi itu sudah sulit masuk. Zaman Abu Bakar masih ada sahabat-sahabat yang menjadi penasehat. Zaman Umar ketegasan itu sulit ditembus. Nah, zaman Utsman, kemudian zaman Ali, mulailah intrik-intrik mereka itu masuk. Putarnya itu. Nah, hal ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat itu. Terus yang 3 macam ini dimasukkan. Kenapa? Karena itu minggu pada pengajian Ahad yang lalu saya menulis yang dalam tulisan itu mengingatkan seorang politikus ulung zaman Nabi, sahabat zaman Nabi, namanya Hudzaifah al-Yamani. Ia memperingatkan umat Islam dengan kata-kata yang ringkas. Ya ma'syarul qurra istaqimu faqad sabaqtu. Itu yang ditulis kemarin. Wahai para ahli Quran, bukan ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu yang mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad, istaqimu faqad sabaqtu. Berpendirian tegaslah kamu, dan kamu sudah mendahului siapapun di dunia ini. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, bila kalian tergoda lalu cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, tidak lagi istiqomah, maka sejak itulah kamu sudah ketinggalan. Itu ya, narasa maju tapi lain dinarelna. Supaya umat Islam itu tidak lagi maju pada relanya itu, maka dibikinkanlah rel-rel yang
sebenarnya bukan jalannya. Nah di sini inilah numaruk sakti kita. Fatarul ladzina fi qulubihim marad, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu yusari'una fihi, dengan berbagai macam alasan mereka bersegera mendekati al-yahudu wan nasara dengan alasan yaquluna, mereka berkata naksha antusibana da'iroh, kami khawatir kecelakaan, kekurangan akan menimpa kami. Inilah yang diusahakan oleh al-Yahudi wa Nasara, supaya umat dan Muhammad merasa takut oleh pengaruh mereka. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi, tetapi mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari sisinya. Fayusbihu ala ma'asaru fi anfusihim nadimin, supaya mereka jadi orang-orang yang menyesal karena apa yang telah mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Ini kemunafikan. Ahli kafir menjelaskan di Surat Al-Baqarah dan 2 ayat lah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ladzina kafaru. Tapi anu disebut al-munafik maka apa? Panjang tuh kan? Berapa ayat? 13 ayat. Yang oleh Nabi dikatakan cirinya adalah cuma 3. 1, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dari ayat usul caleg usumnya. Jadi rakyat itu bukan mengenal jasa-jasa mereka, tapi mereka mengiklankan diri untuk agar mereka mendapat simpati. Pemimpin itu harus tumbuh dengan amalan sendiri. Menurut syariat Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkenal orang jujur di masyarakat jahiliyah, terkenal orang jujur di masyarakat jahiliyah, sampai orang-orang yang tidak jujur pun menilai Muhammad itu jujur. Itu 40 tahun. Kemudian dari umur 40 tahun itulah mulai inilah yang menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar, yang menjadi wadah wahyu Allah itu manusianya manusia seperti ini. Itu pun masih dicuci. Nabi itu dicuci apanya? Dibelah dadanya, lalu dicuci dengan zam-zam, dibersihkan untuk wadah Al-Quran yang dibersihkan. Pernah melihat di dada Nabi itu seolah-olah bekas luka, ada sambungan lagi, nyambung lagi. Saya lupa itu hadisnya, sorry itu ya. Nah ini wadah Al-Quran itu, hatinya seperti itu. Dengan hati yang seperti ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa semua yang membantu kamu itu nanti dari manusia-manusia yang memusuhi kamu. Setelah itu baru bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai dengan tahap periode Madinah yang melaksanakan Quran secara utuh. Saya kan pemimpin. Jadi manusia itu langsung mentaati ajaran yang dia bawa. Yang muncul sekarang, yang berani untuk minta dipilih itu membawa ajaran apa? Dan mau diperjuangkan seperti apa? Karena itu ya, aduh, ningali partai Islam kan, sebenarnya partai Islamnya itu 10 ya, semua berlabelkan Islam dan semua juga berjanji untuk Islam. Semua. Tapi ini kalau kita membaca ayat ini, hati-hatilah bagi yang tampil atas nama dan label Islam, tapi dengan pengaruh keyahudian dan kenasranian. Tapi dengan anu bersih murni dodol moaya itu. Tapi tibatan ngada hartai kotok aya dodolan, leuwih hade kurang dahar dodol we, najan aya tai kotokan gitu lah. Dan umur di dodol mah iya, anu murni dodol we. Tibatan dahar tai kotok aya dodolan, mending dahar dodol najan aya tai kotokan, tibatan teuing gitu. Nah, yang dodol murni tidak ada. Ayat ke-53, wa yaquluna alladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum wa asbahu khosirin. Nanti nyambung karena ayat anu ke-54 ini keras sekali ini. Wa yaquluna alladzina amanu. Begini ya, saya ada ilustrasi dulu sedikit. Setelah kita membaca ayat-ayat ini, kita punya jawab untuk hisab nanti di Malik Yaumiddin itu. Paling tidak kita sudah membaca ayat Quran ini, tidak kosong sama sekali. Sudah belajar, malah selanjutnya sudah menjadi pegangan hidup. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, waditu, aku sudah sangat kangen untuk nanti di yaumul kiamah berjumpa dengan saudara-saudaraku. Nabi terus nunggu, dan masing-masing umat itu ditunggu oleh nabinya masing-masing. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu hanya sedikit. Seperti umat Nabi Nuh dan Sakapalin, gimana teh?
terus tahti Nabi Ibrahim tadi, itu semua rata-rata kisah itu kisah Bani Israel. Di Adam, kemudian Nuh, dari Nuh kepada Ibrahim. Ibrahim saja umatnya hanya sedikit. Ibrahim punya anak disyarah ke Ishak. Ishak punya anak Yakub yang bergelar Israel itu. Nanti anak pinaknya Yakub ini disebut Bani Israel, yang jumlahnya ada 12 anak Yakub. Satu suku, satu kaum ini, satu kaum ini, satu kaum ini. Dan mereka terpencar di 12 tempat dengan masing-masing punya mata air sendiri. Jadi Quran kan ada. Masing-masing punya mata air sendiri. Beranak pinaklah masing-masing ini. Maka semua nabi-nabi yang Allah utus itu semuanya Bani Israel. Kecuali ini Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Inilah yang menjadi hasud mereka. Dari dulu juga tidak ada nabi kecuali dari Bani Israel. Mengapa sekarang? Nah ini ya. Dari turunan Ishak, Yakub, terus Bani Israel. Ini dari Sarah. Ibrahim dari Sarah, istrinya, punya anak Ishak, punya anak Yakub, dan terus berketurunan. Dan inilah nanti sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Quran itu selalu menyeru ya Bani Israel. Dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar, yang menurut tarikh berwarna kulit hitam, Hajar mah. Bani Israel dari indung mengarana Sarah, sedangkan beranak pinaknya dari Hajar, Ismail dan keturunannya. Nah, inilah yang menjadi hasud al-Yahudu wal Nasara itu. Kenapa Allah memutus Nabi yang dijanjikan dalam kitab mereka bukan dari mereka? Tidak syaratnya lenteng arti, tapi itu setuju. Kenapa Allah memutus Nabi bukan saya? Gitu. Kalau nggak salah ada sebuah riwayat ya. Jadi waktu Nabi mau berangkat, itu seringkali menunjuk sebagai imam salat berjamaah itu kepada Abdullah bin Maktum yang buta itu, yang tunanetra. Ya, inilah Nabi yang imaman deh. Kalau Nabi berangkat, kadang-kadang Nabi itu kan 1 hari penuh. Sampai dengan Nabi juga nginap di perjalanan. Ini salat berjamaah itu tidak boleh putus, dan tidak boleh siapa saja yang jadi imam. Tapi Nabi menunjuk Abdullah bin Maktum untuk menjadi imam itu. Ada seorang maju menawarkan diri,
Ya Rasulullah, bagaimana kalau mengimami mereka itu saya saja? Gitu ya. Maka beliau Nabi menjawab, aku juga jadi Nabi bukan karena aku mau. Aku juga jadi Nabi bukan karena aku mau. Jadi gimana ya jawaban anak tapi jawabannya. Orang-orang yang beriman berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Orang-orang yang beriman akan berkata, yaitu yang beriman yang tidak percaya kepada keislaman kaum munafik, berkata kepada sebagian daripada mukminin yang merasa senang, merasa beruntung dengan keislaman kaum munafik itu. Dan berkata orang-orang yang beriman, yang dimaksud orang yang beriman di ayat ini, yang tidak percaya kepada keislaman kaum munafik, mereka berkata kepada sebagian daripada mukminin yang merasa gembira, merasa beruntung dengan keislaman kaum munafik itu. Apa yang mereka katakan? Ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah? Innahum lama'akum. Dengan bersungguh-sungguh dalam sumpahan mereka bahwa mereka akan bekerja sama dengan kamu. Habitat a'maluhum, maka gugurlah amal mereka, fa'asbahu khosirin, lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. Kita yang umum disebut tertipu, tapi bukan yang pertama kali. Mungkin ini kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan ternyata mereka bukan tidak cerdas, tetapi mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhirat. Karena itu dalam surat nomor merangkir, nanti di satu zaman kamu akan dipimpin oleh manusia yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia ini. Kira-kira pasaran mau kurang. Nanti pada satu masa kamu akan dipimpin oleh seorang manusia yang dalam hidupnya ini lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Bagaimanapun dunia ini akan muncul seorang pemimpin yang meyakini, yang mempercayai, yang berbuat bagaimanapun dunia ini diraih, tetap akhirat lebih baik.
Dia menanamkan pola pikir kita tidak gampang. Bagaimanapun dunia ini dapat diraih, tetap dia yakin akhirat itu lebih baik. Itu wala akhiratu khairul laka minal ula. Duha di ayat. Nah, seperti ini tetap dia yakin akhirat itu lebih baik. Maka orang yang berpikir seperti ini tidak akan berbuat halal semua cara. Sampai dalam ajaran filsafat seorang ahli hikmah mengatakan tak semua air dapat diminum. Itu bisa dipilih. Maka bagi orang yang beriman, walaupun bagaimana dahaganya, tetap tidak setiap air diminum. Dan menyehatkan. Sampai minum itu bukan karena airnya, tapi karena yakin bersih dan halal. Aduh, jangan mungkin turun gitu orang yang kualitasnya seperti itu. Apa semua air dia minum? Tak semua air dia minum. Tapi ada aturan-aturan. Itu. Nah, di sini ayat yang ke-53 menerangkan bahwa dan mereka orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang tidak percaya kepada keislaman kaum munafik, berkata kepada sebagian daripada mukminin yang merasa senang dengan keislaman kaum munafik itu, apakah ahaula illazina aqsamu billahi jahda aimanihim, apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dengan bersungguh-sungguh dalam sumpahan mereka, innahum ma'akum, bahwa mereka akan bekerja sama dengan kamu. Habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin, sudah gugurlah amal mereka, lalu jadilah mereka orang-orang yang rugi. Ini ayat masih katakanlah ada hubungan, ada kaitan dengan ayat Al-Baqarah itu, yaitu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jangankan kita, Allah saja ditipu. Sumpah mereka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, padahal di balik itu hanya untuk memanfaatkan dunia yang mereka cari, dan dianggap mendapat suatu jalan apabila jahda aimanihim, aqsamu billahi jahda aimanihim, menampilkan diri dengan sumpah untuk Islam, dengan sumpah untuk menegakkan keridhaan Allah. Yang jahda aimanihim, betul-betul sumpahnya itu, sampai orang-orang yang beriman di antaranya terbodohi dengan sumpah mereka. Nabi memberi
nasihat agar menjadi pegangan, hati-hatilah terhadap munafikin, yang ciri-ciri munafik itu ada 3. 1, apabila ngomong bohong. 2, bila berjanji tidak ditepati. 3, bila diamanati khianat. 1 di antara yang haram diikuti itu adalah apabila sudah berani berbohong di hadapan orang-orang yang tahu. Sekali lagi. 1 di antara yang haram diikuti itu adalah haripun nyaho nggak bohong. Kamu haripun nyaho. Itu ya. Jadi mah kalau dinaweh nanti lain tamalin nih mah. Nanti sampai dengan tamat ruku ini terus menerus membicarakan masalah kemasyarakatan dan kepemimpinan. Ini nanti sampai tamat ruku ini. Jangan dulu ya.